Shalom, selamat pagi anak-anak dikasih Tuhan. Selamat kembali kita masuk kelas agama kelas 1, yaitu tentang tema Aku Ciptaan Tuhan. Kita semua ciptaan Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Sampai hari ini Tuhan menolong dan memberkati kami. Kami akan belajar, pimpin kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan menyanyi dulu ya. Anak-anak, puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak, puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak, kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak, kasih pada Allah, agunglah kasih-Nya. Ya, ini ya lagu anak-anak yang kita bisa pelajari bahwa kita harus memuji Tuhan, yaitu kita mengasihi, taat pada Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan kita, memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Nah, anak-anak, pembelajaran kita adalah terambil dalam kitab Kejadian 1 ayat 27. Di sini dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi anak-anak, Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar Allah. Artinya kita ini diberi sifat-sifat Allah, yaitu kasih, ya, akal budi, kesucian, ya. Dan Tuhan hanya menciptakan dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Perhatikan anak-anak, Tuhan hanya menciptakan dua jenis gitu ya, laki-laki dan perempuan. Perhatikan gambar di sini beda ya. Laki-laki rambutnya pendek ya, nggak pakai giwang, pakai celana. Kalau anak perempuan rambutnya panjang, pakai rok, pakai giwang biasanya ya, rambutnya dikucir dan sebagainya. Nah, anak pernah memperhatikan perbedaan teman-teman kalian yang sesama laki-laki atau sama perempuan? Perhatikan teman sebangku kalian. Perhatikan ya, pasti berbeda. Walaupun kembar, anak-anak pasti ada perbedaannya. Apa tujuan Tuhan menciptakan perbedaan? Yaitu supaya kita boleh saling menghormati, menghargai satu dengan yang lain. Ya, bukan untuk bertengkar atau saling menghina. Karena kita semua ciptaan Tuhan. Perhatikan, kalau kita menghina teman kita, sama dengan kita menghina Tuhan yang sudah menciptakan kita. Nah, anak-anak, kebaikan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, yaitu bahwa Tuhan memberikan anggota tubuh kepada kita. Perhatikan di sini beberapa yang bagian atas, ya bagian tubuh kita ada 3. Yang atas adalah kepala. Di kepala kita ada rambut, ada dahi, mata, hidung, telinga, pipi, mulut, ya. Lalu bagian tengah itu adalah badan kita, yaitu ada tangan, ada jari, bahu ya. Dan juga bagian bawah itu adalah kaki. Setiap anggota tubuh kita mempunyai fungsi yang berbeda, tetapi semua saling melengkapi. Ya, semua saling melengkapi. Coba kalian kalau makan, apakah hanya pakai mulut saja? Enggak kan? Kita harus pakai mata kita untuk melihat, memilih makanan yang kita mau makan. Kita pakai tangan kita untuk kita bawa makanan itu ke mulut kita, lalu mulut kita mengunyah ya. Jadi semua saling melengkapi ya.
Kenapa sih harus ada rambutnya, Nana? Rambut ini pelindung kulit kepala kita, ya supaya nggak panas, ya. Dan juga untuk keindahan ya. Kemudian mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, mulut untuk makan, berbicara dan sebagainya, tangan untuk kita memegang, untuk kita menulis, ya. Kaki untuk kita berjalan. Semua anggota tubuh kita mempunyai fungsi untuk kelangsungan hidup kita. Untuk itu kita jaga ya anak-anak ya, supaya kita dapat menggunakan anggota tubuh ini dengan baik. Nah, mari kita lihat. Yang pertama adalah tentang mata. Di dalam Lukas 11 ayat 34a ditulis, matamu adalah pelita tubuhmu. Betul ya anak-anak ya. Kalau kita punya mata, mata kita pelita. Kita bisa pergi kemana saja ya yang kita mau. Kita bisa membaca, menulis dan sebagainya. Nah, di sini ada sebuah cerita tentang Bartimius. Bartimius, anak Timius, adalah buta sejak dia lahir. Karena Bartimius tidak bisa bekerja kan kalau buta ya, karena semuanya gelap. Meskipun di sekelilingnya terang, dia tidak bisa melihat terang. Dia nggak bisa melihat warna merah, dia nggak bisa melihat warna hijau. Yang dia tahu adalah gelap semuanya. Ya, dia nggak bisa melihat. Sehingga dia diberi tugas ya atau bekerja ya sebagai pengemis di pinggir jalan. Ya dia meminta belas kasihan orang karena dia tidak bisa bekerja apapun karena buta. Kemudian waktu itu di Yeriko di mana Bartimius tinggal, dia mendengar bahwa Yesus lewat di sana bersama para murid-muridnya dan orang banyak. Bartimius menggunakan kesempatan itu dengan baik. Ketika dia mendengar Yesus lewat, dia ingat bahwa Tuhan pernah menyembuhkan orang buta sejak lahir di Yerusalem. Sehingga dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia berteriak-teriak minta tolong. Waktu itu orang-orang marah, diam, tidak usah berteriak-teriak gitu ya. Tetapi Bartimius terus berteriak. Sampai akhirnya Tuhan Yesus mendengar teriakan Bartimius dan menyuruh muridnya untuk memanggil Bartimius. Dan Bartimius disembuhkan oleh Tuhan ya, sehingga Bartimius bisa melihat orang yang ada di depannya, ayahnya, temannya, warna merah, hijau, burung dan sebagainya. Bartimius sangat senang sekali. Nah, anak-anak, untuk itu mata adalah pelita tubuh kita. Harus kita rawat dengan baik ya. Jangan membaca di tempat gelap. Jangan membaca sambil tidur. Jangan main HP terus ya. Lalu jangan terlalu dekat membaca ya. Supaya mata kita terawat dengan baik ya. Dan mata ini adalah ciptaan Tuhan untuk kita. Ya, kita untuk membaca Alkitab ya. Untuk yang baik-baik saja ya. Mari sekarang kita mau lihat tentang telinga. Telinga gunanya itu apa anak-anak? Mendengar. Mendengar suaranya kupu-kupu ya. Cikit-cikit ya. Tawon, kodok, gitu ya. Burung hantu. Suara orang tua kita. Suara guru kita saat menjelaskan dan sebagainya. Nah, perhatikan Amsal 12 ayat 15b dinyatakan, siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Jadi kita mendengar yang baik, mendengar yang terbaik saja, jangan yang tidak baik. Nah, di sini ada kisah tentang Samuel. Samuel adalah anak yang dengar-dengaran ya. Samuel adalah anak Ibu Hana dan Bapak Elkana. Ketika kecil, dia sudah diserahkan oleh orang tuanya kepada Tuhan, yaitu di bait suci, yaitu di Silo, lewat Imam Eli. Ya, dia bekerja di bait Allah sebagai pelayan Tuhan. Waktu dia tidur, dia mendengar suara Samuel. Samuel, dia bangun. Lalu dia pergi ke Bapak Eli. Ya Bapak Eli, ada apa Bapak Eli gitu ya. Ternyata Bapak Eli, aku nggak manggil kamu gitu ya. Sudah tidur lagi. Dia tidur lagi sampai 3 kali. Samuel, Samuel, dia mendengar suara Tuhan. Sampai akhirnya Bapak Eli berkata, bicaralah sebab hambamu ini mendengar. Jadi ketika dipanggil berbicaralah Samuel bahwa kamu mendengar. Jadi di sini ketika Samuel dipanggil,
dia berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Ya, jadi telinga kita dengaran akan suara Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Ingat Anak ya, dengar dia panggil namamu. Kalau kita dipanggil, dengar, tapi harus juga menjawab, ya Tuhan, gitu ya. Jangan diam saja. Nah, ini telinga kita gunakan baik-baik ya. Dirawat dengan baik anak-anak ya, supaya kita tidak melakukan yang tidak baik ya, mendengar gosip. Jangan ya, dengar yang perkataan yang benar supaya menjadi bijak ya. Selanjutnya kita tentang mulut. Nah, ini mulut. Di dalam Amsal 10 ayat 31a, mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Ayo, siapa di sini yang tidak berhikmat? Kadang-kadang anak-anak itu suka mengejek temannya ya. Bahkan Bu Yanti sangat sedih ketika anak-anak memanggil nama temannya itu dengan nama binatang atau dengan nama orang tuanya. Yaitu tidak sopan, tidak menghargai anak ya, dan tidak baik. Kita menggunakan kata-kata yang baik. Seperti Ibu Deborah ini ya. Ibu Deborah ini senantiasa berkata yang baik. Mulutnya dia gunakan untuk menasihati orang. Ya, setiap kali orang datang kepadanya, bertanya kepadanya, dia menjawab dengan baik. Ya, Ibu Deborah menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Ya, kalau kita diajak berbicara, mari kita keluarkan bicara-bicara yang baik. Ya, anak-anak ya. Nah, perhatikan anak-anak. Jadi seperti itu ya. Jangan suka mengejek. Apa sih gunanya mulut? Berbicara. Ya, berbicara yang baik, berkata yang sopan. Ya, juga kita akan menegur teman kita, menasihati kalau teman kita salah. Dan kita juga harus mau menerima nasihat orang lain ya. Sebagai untuk makan, kita harus berkata-kata yang sopan. Ya, merawat mulut kita. Ya, di dalam mulut kita ada gigi, kita gosok gigi ya. Jangan malas, nanti sakit gigi. Iya. Lanjut anak-anak. Mari sekarang kita tentang tangan kita. Tuhan memberikan tangan kita. Tangan kita bukan untuk pukul teman, bukan untuk jiwit teman. Ya, tetapi tangan kita gunakan untuk yang terbaik, untuk menulis, untuk membantu orang tua membawakan sesuatu, ya. Dan di sini juga ada kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Pada waktu itu orang Samaria melihat orang yang habis kerampokan. Ya, dirampok waktu itu ya. Orangnya mau hampir mati anak-anak ya. Orang Samaria ini nggak kenal sama orang yang dirampok ini. Bahkan bangsa itu bermusuhan ya. Tetapi orang Samaria ini mau menolong. Meskipun tidak kenal, meskipun dia rugi. Karena tidak mungkin dibalas ya kebaikannya. Tapi orang Samaria tetap menolong. Ya, dia menolong orang yang dipukuli ya, dirampok ya. Bahkan dia keledainya ini harusnya kan dia yang naik, tapi enggak. Dia membawa orang yang sakit ini naik keledainya, dia berjalan ya. Dinaikkan di keledai ya. Dan dibawa ke penginapan untuk dirawat sampai sembuh. Nah, anak-anak, ini tangan kita gunakan untuk menolong ya, bukan untuk ngaplok, bukan untuk mencubit ya, tapi kita gunakan untuk yang baik. Dalam Yohanes 15:12 dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, tangan kita untuk menolong, bukan untuk yang tidak baik. Nah, anak-anak, Tuhan telah menciptakan kita anggota tubuh yang sangat lengkap dan baik. Mari kita gunakan untuk yang terbaik, untuk memuliakan Tuhan. Sebagai rasa syukur kita, wujud kasih kita kepada Tuhan, kita gunakan anggota tubuh kita baik mata, mulut, telinga, tangan kita ya, kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan ya. Demikian juga kaki kita. Kalau hari Minggu, ayo jangan pergi dulu ya. Ingat, kaki kita harus melangkah ke gereja. Dan setiap hari Senin sampai Jumat ya, harus ingat kakinya harus benar-benar menuju ke sekolah. Jangan mampir-mampir ya anak ya, supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Anggota tubuh yang sudah kita terima, kita berikan kembali untuk kemuliaan Tuhan sebagai wujud syukur. Nah, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan materi pembelajaran hari ini. Selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Gunakan waktu yang ada, karena waktu ini adalah kesempatan ya, untuk gunakan yang terbaik. Masa belajar, masa sekolah, kita gunakan sebaik-baiknya. Juga masa bermain, gunakan permainan yang terbaik. Ya, halo anak kelas 1, Tuhan berkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.